Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa kembali dengan channel YouTube Mambu Santri Channel. Alhamdulillah sahabat-sahabat, di kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi keselamatan, kita masih diberi kenikmatan, dan juga kita di hari ini masih diberi umur panjang, sehingga di kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa, kita masih bisa bertemu lewat YouTube channel. Bagaimana kabar sahabat-sahabat semua di hari ini? Semoga keberkahan selalu menghampiri panjenengan semua, semoga kebaikan, semoga ridho Tuhan selalu menyertai panjenengan semua. Amin, Allahumma amin. Baik sahabat-sahabat semua, di kesempatan kali ini nanti kita akan membahas khodam yang masih berhubungan dengan khodam, dengan tema yaitu sebab atau penyebab kita diikuti oleh khodam lebih dari satu. Tetapi sebelum itu, bagi teman-teman, bagi sahabat semua yang baru bergabung, perlu Anda ketahui bahwa khodam itu bisa mengikuti manusia dari berbagai aspek, dari berbagai penyebab juga. Khodam itu bisa melalui khodam turunan atau khodam amalan ataupun diisikan gitu ya. Dan kemarin juga ada yang bertanya begini, Mas, bagaimana menurut panjenengan khodam yang ada di film KKN gitu ya, khodam nenek-nenek gitu nggih. Seperti yang sudah saya jelaskan kemarin-kemarin, seperti itulah wujud khodam, tetapi tidak 100%. Maksudnya begini, khodam itu bisa menjaga tuannya gitu ya. Khodam itu bisa menjaga tuannya di saat tuannya ini sedang mengalami kesulitan, sedang mengalami menghadapi mara bahaya. Jadi khodam tersebut akan membantu tuannya. Tetapi si manusianya ini, tuannya ini, itu tidak merasa, tidak sadar kalau dia itu dilindungi, ditolong oleh khodam pendampingnya. Dan ketika Anda sudah menonton film KKN di Desa Penari itu, ya kira-kira wujudnya khodam seperti itu. Itu yang wujud nenek-nenek renta. Tapi banyak kan khodam, ada yang khodam harimau, khodam ular, khodam kakek berjubah, khodam naga. Dan itu hanya contoh secuil, dan tidak wajahnya pun tidak harus sama seperti Desa KKN, karena itu kan film gitu ya, dan itu nggak seram amat gitu. Dan juga ada yang melebihi seperti itu kan gitu. Itu hanya kira-kiranya saja di film KKN, dan itulah manfaatnya gitu. Salah satu manfaat dari mempunyai khodam itu yaitu dijaga, dilindungi dari segala mara bahaya. Ketika tuannya ini menghadapi bahaya gitu ya, si khodam itu akan otomatis gitu ya membantu tuannya tersebut. Nah, dan kemarin di dalam video yang kemarin itu kita membahas yaitu tanda-tanda orang yang didampingi khodam lebih dari satu. Dan bagi teman-teman yang belum menonton, silahkan tonton videonya, klik saja link di atas ini. Dan di kesempatan kali ini nanti kita akan membahas penyebabnya, penyebab orang tersebut diikuti atau didampingi khodam lebih dari satu. Nah, penyebab yang pertama yaitu nenek moyangnya atau leluhur kita itu mempunyai khodam yang lebih dari satu. Jadi mbah-mbah kita zaman dahulu itu mempunyai khodam lebih dari satu. Dan otomatis kalau kita yang terpilih menjadi yang didampingi, yang kita yang terpilih menjadi penerusnya dari para leluhur kita, kita wetonnya sama dan apapun yang sama, energinya sama, kita yang terpilih dipilih oleh khodam tersebut, maka otomatis khodam leluhur kita yang banyak itu akan ikut kepada kita. Ya, itu penyebab yang pertama. Kok bisa? Iya, karena energinya sudah selaras, dan weton ataupun anggoro kasih gitu ya, hari anggoro kasihnya itu sudah sama gitu. Jadi khodam yang dulu yang ikut leluhur-leluhur kita, ikut mbah-mbah kita, otomatis akan ikut kita semua gitu loh.
Ya, itu penyebab yang pertama, bahwa nenek moyang kita atau leluhur kita itu mempunyai khodam yang lebih dari satu. Lalu penyebab yang kedua, orang tersebut kenapa kok bisa diikuti khodam lebih dari satu, yaitu orang tersebut memiliki tulang wangi. Nah, ini kemarin yang banyak dipertanyakan di kolom komentar gitu ya, tulang wangi itu apa sih, mohon dibahas gitu ya. Tulang wangi adalah orang tersebut memiliki energi dan juga wadah yang besar. Wadah ini maksudnya apa? Orang tersebut lahirnya itu di hari yang baik. Bagi teman-teman yang belum menonton hari yang weton-weton yang diikuti khodam, bisa cek di link di bawah sini atau di atas sini juga ada. Wadah itu adalah orang tersebut ketika lahirnya itu sudah dalam hari baik, maka orang tersebut sudah mempunyai wadah, sudah mempunyai apa ya istilahnya, daya supranatural otomatis gitu ya. Jadi walaupun itu dikasih isian atau apa, jadi dia itu mempunyai wadah gitu ibaratnya, dan mempunyai energi yang besar, memiliki energi yang selaras dengan si khodam tersebut. Maka otomatis ketika kita mempunyai wadah yang besar, mempunyai energi yang besar, energi yang selaras dengan khodam tersebut, maka otomatis kita akan menarik khodam tersebut. Kita akan menarik khodam-khodam itu untuk masuk ke dalam tubuh kita, untuk bisa mendampingi kita dan juga bisa menjaga diri kita di setiap langkah kita gitu ya. Itu ciri-ciri sebab yang kedua, kita didampingi oleh khodam yang lebih dari satu. Yang dimaksud tulang wangi itu seperti itu. Jadi dia sudah mempunyai wadah, dia sudah mempunyai energi yang besar. Lalu sebab yang ketiga Anda diikuti atau didampingi khodam yang lebih dari satu adalah Anda merawat banyak pusaka atau benda-benda bertuah. Ini juga bisa menyebabkan kita didampingi oleh banyak khodam. Kenapa kok bisa begitu? Iya, karena kalau kita merawat pusaka, kita menjaga benda-benda bertuah itu dengan baik, ya, kita bisa menjaganya dengan baik, maka otomatis khodam yang ada di dalam pusaka tersebut akan senang kepada kita, akan respect kepada kita, sehingga khodam-khodam yang di dalam pusaka tersebut itu akan ikut kepada kita, akan menjaga kita, akan melindungi kita. Karena apa? Ibaratnya itu balas budi bahwa rumah mereka sudah kita jaga dengan baik. Nah, itu sebab yang ketiga gitu ya. Lalu penyebab yang keempat atau penyebab yang terakhir bahwa kita itu didampingi oleh khodam yang lebih dari satu. Kita itu mempunyai khodam yang khodam tersebut adalah khodam pimpinan. Maksudnya gimana? Khodam yang kita miliki itu khodam raja, ibaratnya khodam yang menjadi bos gitu ya. Jadi mereka khodam tersebut memiliki anak buah, memiliki kaki tangan, sehingga ketika bosnya atau pimpinannya itu ikut kepada kita, mendampingi kita, maka otomatis murid-muridnya, anak buahnya, kaki tangan dari khodam tersebut akan ikut kepada kita, sehingga di dalam tubuh kita ini akan ada khodam yang lebih dari satu. Tetapi harus diingat, walaupun kita didampingi oleh khodam yang lebih dari satu, kita ini hanyalah sebagai manusia, dan khodam kita itu juga sebagai makhluk. Khodam kita itu bukan Tuhan, kan gitu ya. Jangan sampai kita menuhankan khodam kita. Jangan sampai kita selalu mengharapkan khodam kita. Jangan sampai kita selalu menyendirkan kita atau kehidupan kita kepada kita. Tetap sendirkan, tetap pasrahkan semua masalah kita kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya khodam itu adalah makhluk juga, jin yang diciptakan oleh Allah, tetapi beliau itu bisa melindungi kita, bisa mendampingi kita gitu ya. Tetap ikuti jalur agama, tetap ikuti norma-norma agama. Jangan sampai panjenengan ketika sudah memiliki khodam yang banyak, Anda melenceng dari agama Anda melenceng dari Tuhan Anda, dan itu akan menyebabkan kefatalan yang luar biasa nanti di akhir kehidupan Anda. Jadi tetap jaga hatinya, jaga niatnya,
dijaga badannya sehingga tidak terjerumus ke dalam kemusyrikan yang hakiki. Baik sahabat-sahabat, mungkin hanya cukup sekian di kesempatan kali ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan dicek di video Mambu Santri Channel. Di video-video kita mungkin ada yang Anda cari dan mungkin ada yang Anda sukai atau bisa bermanfaat buat Anda. Silahkan di-share yang sebanyak-banyaknya. Jangan sampai informasi itu berhenti mandek di diri Anda gitu ya. Baik sahabat-sahabat, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai di detik ini. Apabila ada kebenaran dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa. Dan jika ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan dan juga kekurangan saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.